Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang-orang tua kami yang kami hormati, para alim ulama yang kami muliakan, para nenek mama, kepala suku, pucuk adat yang kami muliakan, seluruh komponen masjid, pembina, penasehat, pengurus, pemerintah setempat, ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang terhormat, sejarah di dalam Islam ini Muharram sangatlah besar. Kebebasan Rasulullah menyampaikan agama di kota Mekah yang sangat-sangat dahsyat keras di waktu itu, maka dirubah oleh Rasulullah dengan tingkah laku akhlak yang mulia. Walaupun cobaan dan ujian di kala itu silih berganti. Watak orang Mekah di kala itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah. Jahil itu tidak mau menerima kebenaran, bukan berjahil, bakhil, bodoh, atau disebut dengan tak tahu apa-apa. Tidak. Mereka cerdas tapi tidak mau menerima kebenaran. Kenapa mereka tak mau, Ustaz? Pertama, merasa dirinya dikalahkan oleh Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahil tak mau. Yang dia menjadi pimpinan, beliau menjadi ketua, jangan sampai ia jadi bawahan. Maka berbagai cara oleh Rasulullah merubah jazirah atau merubah Mekah di kala itu susah. Sampai-sampai Rasulullah, bapak dan ibu, kalau bahasa wak kini dicekal, tidak boleh bergerak. Dicekal. Jadi kiranya yang mengambil kebenaran, yang menyetop kebaikan, ndak kini je Pak, lah sejak dulu kiranya Pak. Lah sejak dulu. Kau bikin masaji awak yang ngancak, kau mau yakin. Dulu banyak tantangannya pasti. Orang-orang tua kita dulu bagaimana membuat masjid sebesar ini. Banyaklah ocehan-ocehan mungkin dari kawan seiring juga. Begitulah watak di kala itu. Sampai-sampai Rasulullah tidak bisa banyak berbuat. Rasulullah baca Al-Quran, tidak boleh kuat suaranya. Kalau anak awak tadi itu luar biasa. Amuraso sekecamatan awak iko mungkin ya surang lah, macam itunya Pak ya. Mudah-mudahan anak awak iko menjadi qari internasional. Amin. Rajin belajar ya nak ya. Atau saya dengar tuh tadi di tajwid bagus, di fasoha bagus, tinggal lagi itu pengaturan napas. Coba latihan Al-Fatihah itu bisa enggak satu napas. Pertama dicoba bisa 3 ayat, ulang lo balik bisa 3 ayat setengah, ulang lo balik bisa menjadi 4 ayat. Sebab bisa diatur.
Kalau kami nan tua-tua kalau sosak ongok nak. Siko sosak ongok tu lah sosak ongoknya paknya. Jadi tu. Nah Rasulullah tak boleh. Tak boleh. Dagang Rasulullah tak boleh. Berangkat ke masjid i'tikaf dilempar dengan kotoran onta. Keras waktu itu. Dirobah. Orang mabuk judi, main perempuan, narkoba, apa namanya, pokoknya merampok. Itulah orang keras-keras kayak begitu dirobah oleh Rasulullah. Awak syukurlah di kampung awak siko, di desa awak siko, di kecamatan awak kau, di kabupaten. Tidak ada yang kayak gitu orang lunak-lunak. Cuman semayang jangan banyak dan tinggal itu aja Pak. Iya tu nak. Rampok dah ada, maliang dah ada. Paling-paling seketik-ketik lagu ayam itu lagu ayam. Tu adalah kelompok-kelompok lagu ayam tu adalah dah. Dak lo sekampung dah no. Sekampung kau ada suang, kampung tu ada sarang. Atau bertemu di situ agak bompek uang itu adanya. Tapi mereka itu bapak dan ibu karena itu hobi. Kalau buat judi dosa. Adu ayam. Kalau kata orang kampung kami dulu guru-guru kami berdosa ndak boleh ada. Itulah kerasnya. Tapi kalau di Mekah jangan dibaca, jangan dibaca. Mabuk sudah kebiasaan, teler kebiasaan, judi kebiasaan, mohon maaf main perempuan itu sudah kebiasaan. Atunan dirubah dek Rasulullah Pak. Coba pemuda remaja awak siko. Mulai tahun baru Islam ini seluruh pemuda remaja kita coba rubah mindsetnya. Kita coba pola pikirnya. Kalau tiba tahun baru Masehi, esok 2021 berubah menjadi 2022. Itu nan ayam babantai, nan itiok babantai, nan jagung bacai, yang apa nama tong ni apa nama lotri dah apa nama tu? Kembang api. Heboh malam itu ndak lolok mulai jam antara. Mulai jak sore nan apa nan trompet nan ayam babantai baposan dan jagung bakar. Tiba dalam dunia Islam pergantian tahun, merdekanya Rasulullah, tercengkraman orang jahiliyah berangkat ke Madinah dengan lapang dada, dengan berkembangnya Islam, dengan berkembangnya ekonomi, berkembangnya politik. Kenapa awak anak-anak aja? Coba kenapa anak-anak lebih-lebih potong presiden le Pak diubah pula dari 1 Muharram ke hari Selasa. Coba hanya menteri awak agama awak baiat pula masuk agama Kristen. Coba kan kasau bunyi tu, bukan kasar. Yang ikutan kita siapa? Imam kita siapa? Jangan kita mau dikotak-katik. Karena sejarah dalam dunia Islam 1 Muharram adalah kemerdekaan Islam yang cambuknya mulai oleh Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba buatlah awak kau coba. Buatlah istilahnya mungkin yasinan bersama, salawatan bersama, zikir bersama. Kalau dulu mohon maaf Bapak Ibu, ya ada alun ada Covid waktu itu kan, itu diundang kami atau diundang kita ini dalam musajid atau tanah lapang zikir bersama. Zikir bersama penuh lapangan sepak bola, penuh. Zikir bersama. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Mikrofonnya sampai ke sana. Tambah je leh. Banyak cerita tak? Kau iya jo. Biarlah pakai saudara melatui. Yang ikut je lah melatui kau tambah lo leh. Anja ikut leh. Jadi jo. Dah cancel ya. Dah cancel. Jadi jo masuk ke dalam. Okey, sebetulnya Bapak Ibu, yang ini dijadikan hanya 2 saja. 1 untuk imam, 2 untuk interaktif. Kalau ada acara di televisi, inilah dipakai.
Kalau ada musabaqah, ada pidato, segala macam, ini tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Napas saya tu berbunyi-bunyi kan? Ini dah pengalaman. Makanya dulu buya saya, Buya Haji Bukhari Dahlan, mengatakan ini tak boleh dekat karena di dalam ini ada makni yang koci maisuk suara. Maka dalam musabaqah nak pakai ini, ibu-ibu nanti marhaban berzanji solawatan atau qari dan qariah merugikan. Nanti pada jawab tidak ada lagi suara yang bagus karena diisap oleh makniknya. Kini dia pakai je biarlah. Nanti suara cepat habis. Kalau untuk malam kau je biasanya kan, tapi jadual masih banyak lah kan. Biarlah nak apa dapat. Ya jelas. Yang tadi keras, kau jelas. Sampai mana tadi Pak? Lailang pula. Dah, jadi pemuda remaja coba bangkit dalam dunia Islam. Bangkit kita, coba selawatan, berpindah zikir bersama. Kalau hari kemarin itu hari Minggu, hari Senin pergeseran waktu, atau hari Senin pergeseran waktu kemarin itu maghrib pergeseran waktu, sorenya zikir bersama. Dulu kalau di Pekanbaru, saya rasa di tempat lain juga begitu Pak. Zikir bersama menyambut perubahan tahun baru. Subhanallahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Kayak kita di padang Arafah. Zikir bergemuruh. Suatu tutup dengan doa akhir tahun. Setelah salat maghrib, Allahu Akbar. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir bersama dan diawali doa awal tahun. Doa di sana Bapak dan Bu, hasaba yuhasibu hisaban. Mengenang dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah dosa awak kau. Ya awak kau sodonya berdosa, Pak. Nak dona ni nak berdosa, betul apa tidak? Betul apa tidak? Ibu-ibu ada yang tak berdosa, Bu? Coba angkat tangan yang tak berdosa. Tak ada, Pak. Maka awal tahun ini hasaba yuhasibu hisaban. Perhitungkanlah ya Allah, dulu ambo merampok, dulu ambo maliang, dulu ambo ndak solat, dulu ambo ndak ke masjid, dulu ambo bercokak lagi bini. Ndak boleh elok je minantu dah ya Allah. Macam-macam baca. Siap maghrib, ya Allah ampunkan dosa ambo ya Allah. Besar ataupun dosa yang kecil ya Allah. Sengaja ataupun dosa yang tidak sengaja ya Allah. Dosa yang zahir ataupun yang tersembunyi ya Allah. Ya Allah ampunkan dosa ibu ama ayah saya ya Allah. Macam-macam. Tarasullah masuk perubahan dalam hidup. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah tu mau berubah, tenang, aman, damai, sukses. Ayah saya ingin tenang, ingin aman dalam hidup. Resepnya banyak ibadah. Pemuda remaja ingin sukses, tujuan tercapai, cita-cita terwujud. Beribadah kuncinya. Oh, yang perempuan, yang laki-laki, yang belum dapat jodoh, la daket tanggal lo balik, la daket putri lo balik, la daket ndak lo jadi doh. Cuma banyak ibadah. Banyak ibadat. Allah berikan jodoh tu secepatnya. Macam itu ya anak-anak muda. Kan anak muda kau kadang-kadang ndak lewat seleho babi ini doh Pak. Lo dia nengok. Ada sekian kata apa-apa tu. Yong. Nikahlah wa ang Yong. Umur ang lah sekian. Ang lah punya toko. Ang lah punya kadai. Ang lah kerja usaha ang lah ancak. Nikahlah. Aman apa? Jangan diusul lah. Lah 2 tahun mula wasul lah. Nikahlah Yong. Aman lah ye. Aman lah tu. Isu undangan tiba. Ndak selewo babi ini dah Pak. Beda jawab dan tua-tua. Kau nak nambah je kau jawab Pak. Perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Besok pemuda, remaja, jemaah masa yang akan datang Maulid Nabi besok, coba undang masjid sana, bawa pemuda, bawa remaja yang selama ini tidak mau datang ke masjid, yuk datang ke masjid. Yang selama ini tidak pernah ikut gotong royong, yuk gotong royong. Yang selama ini tidak pernah ikut zikir, yuk zikir. Yang selama ini tidak pernah sintu Al-Quran, yuk sintu Al-Quran. Di sanalah letaknya nanti kekompakan kita. Oh saya enggak Ustaz, ke masjid ala Al-Quran, ala Ustaz jemaah, ala Ustaz. Mantap. Apa lagi? Semua tikar di masjid ini saya akan beli. Saya akan selesaikan. Tidak ada lagi tikar kayak begini. Semuanya tikar kayak di Madinah Al-Munawwarah. Yang 6 meter kali 6 meter, 6 meter kali 6 meter, seragam semuanya. Wahai bapak dan ibu, sawi banyak, toko ada, oto apa yang dirental ada, kolam ikan ada, piti disimpan. Yang ibu ome berkonakkan siko, berjalan melentik-lentik tangan tu. Ndak calik orang dah sambil apa namanya kau sambil ngubat pisang pergi bertamu mereka duduk kursi macam mereka. Tu dia letak sambil ngubat pisang. Kajak-kajak cucuk lubang hidung. Sekarang ambil emas itu. Ambil duit yang ada di toko, yang di bank itu, yang disimpan itu, belikan sama tikar. Orang enak sujud. Kapan perlu yang dari Turki itu Nana 2 inci tobal pak lama sujud atau lomak je tu. Tapi kalau payah semayang di masjid mereka, tapi lebih lola piak lah pak begitu sujud anda saya ketek kosiok si kau dah hampir lah setengah kubik pak. So dah mau berhenti situ leh. Coba wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya hadakumul maut. Apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, nafkahkan sebagian ke jalan Allah. Maka Rasulullah hijrah dengan sahabat, jihad bi amwalihim, harta habis. Habis pak. Onta dijual, sapi dijual, rumah dijual, pokok berangkat hijrah. Makanya yang takut hijrah di kala itu karena Abu Lahab, Abu Jahil buat pengumuman, hei tentara-tentaraku, hai sahabat-sahabatku, Muhammad nanti malam hijrah ke Madinah. Katanya keluar dari kota Mekah. Siapa yang berani nanti membunuh Muhammad dan kawannya, itu keping emas, perempuan cantik, dan onta 100 ekor hadiah yang bisa membunuh Muhammad. Makanya ketika diumumkan itu masa tombak dah pak. Masa podang. Ya uang banyak dapat nanti. Makanya yang ikut dengan Nabi Muhammad itu ada 2. Yang kuat iman berangkat, biar mati asal bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Yang takut berangkat dibunuh oleh Abu Lahab dan Abu Jahil, balik ke Mekah, balik menjadi kafir, menjadi munafik, menjadi fasik. Ikolah disebut orang kampung penjilik pemerintah. Kalau abdi negara, itu mereka rela mati membela negaranya sendiri. Hubul watan, cinta tanah air. Sejengkal dulu, sehesta dulu, mak dan ayah kita bergelimpangan mati demi negara kita. Hubul watan, cinta tanah air. Tapi kini apakah membela negara atau membela pemerintah? Pemerintah kau yang zalim atau yang baik? Coba dah pak. Tak perlu memuraikan lah tontu dia ayah-ayah mak-mak kau sodonya kau. Masuk ke rumah sakit sehat, tiba rumah sakit COVID. COVID kalau pak. Sosok ongok mohon maaf ayah-ayah moha sosok ongok sajak dulu-dulu leh. Sosok ongok ndak tahan leh maka dibawa ke rumah sakit. Babunyi ongok tu. Siapa pak nam pandai? Coba pak pandai pak. Amak-amak le pandai babunyi macam itu. Masuk ke rumah sakit, mati, setempel COVID. Tiok nan masuk ke rumah sakit, mati COVID. Kalau lekon COVID tapi tidak masuk rumah sakit dah, tidak mati dah. Duitnya. Coba bayangkan, ada orang melahirkan, pak melahirkan, tak masuk keluarga ambo, sehat je nyo, adinda tu, ananda tu sehat aja nyo, melahirkan rumah sakit, lahir anak,
moho jannah. Lahir anak selamat, yang amak ko langsungnya baca catat tu. Dak covid. Apa kan dulu diinapkan pula omaknya tu. Iko kan membunuh tu. Anak kan harus menyusu ke anak tu. Bu. Ada yang kesehatan di sini. Tidak ada yang bisa memeriksa bahwa ASI ibu lebih dibandingkan dengan yang ada di kaleng-kaleng itu, Pak. Tak sebanding dengan ASI sang ibu. Berapa vitamin dan kekuatan diberikan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya anak tidak menyusu ke amaknya COVID mah. Apa dapat tujuannya tu? Coba dah. Dua ayahnya sakit, masuk ke rumah sakit, tidak bisa ditengok tu. Didatangi dokter tidak ada, datangi perawat tidak ada, berhadapan dengan polisi. Akhirnya tidak ada dipelihara ayah tu mandi, tidak makan, tidak macam-macam lah Pak. Kalau sabit tu kau bongi orang ke awak, bongi orang ke awak. Padahal awak menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar, yang elok tu dipaelokkan, yang tidak elok wa elokkan, yang tidak elok tu tidak jomo doa baru awak singkirkan. Kan itu yang nurani manusia itu. Kini wak pelokkan diri awak. Dulu ndak pernah solat, yuk berangkat solat. Walaupun tangan ni kau banyak gomok-gomoknya, atau pingsan aja di kodai kau nengok apa nama kau. Duduk 3 jam 4 jam di kodai nengok macam itu. Silakan, tak apa-apa. Datang waktu solat, yuk ke masjid. Yuk ke masjid. Amak-amak perubahan. Bagaimana Rasulullah mengangkat darjat perempuan. Masya Allah Pak. Mohon maaf ibu-ibuku. Dulu waktu zaman jahiliyah tu, perempuan tu tak ada nilai. Bini awak, bini orang. Anak awak, anak orang. Main doa entahlah. Itu yang dibatas oleh Rasulullah. Mengangkat darjat perempuan. Bahwa perempuan itu adalah orang yang mulia. Orang yang harus dihormati. Sehingga terletak kata Rasulullah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki sang ibu. Kini waktu tengok kalau amak-amak ko. Tu Siti Aminah dulu Pak. Amak-amak ko Siti Aminah dulu. Apa bedanya Ustaz Aminah dulu dengan Aminah sekarang Ustaz? Kalau Aminah dulu tidak mau keluar rumah. Kalau Aminah kini indah mau tinggal di rumah. Itu dia Pak. Dulu amak-amak ni apapun terjadi band apa tu segala hiburan, tidak ada di rumah-rumah aja dia. Kalau anak-anak kini Aminah kini entahlah. Jam 5 sore tu lah penuh di tepi jalan tu. Main ego je tu macam itu ya. Kedean. Kalau di Pekanbaru tu ada pakai sepeda tu 3 orang, 4 orang. Cantik-cantiknya Mak Aminah kini cantik-cantik Pak. Kadang dah awak siapa, alah dia malu lah awak Pak. Awak yang malunya cantik, awak buok. Pikirnya ancak di jalan aja Pak. Jalan nak ke rumahnya tengoklah tuan. Contoh jumun kondiok sampah di rumahnya Pak. Indak sini dah Bu di kampung kami sini. Nah, kalau sikom merasa lebih parah dari itu lah. Yang iyo jo yang indah. Berubah. Perempuan begitu Rasulullah mengangkat darjatnya menjadi orang mulia, orang terhormat, orang dipandang, yang dihargai. Jangan jual harga diri dengan harga yang murah. Coba Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah. Berapa banyaknya untuk Rasulullah itu untuk mas kawinnya. Kau kini nikah nak padusi. Lalu nak menanggung akad apa mas kawinnya. Kawinnya jambo bang tak apa. Biarlah sodonya ambo sodiakan. Cincin ambo kau besok untuk jadi mas kawinnya bang. Jangan suah pula lain ya. Awak magi lah padusi. Itu contoh murahnya dah Pak. Mulia seorang ibu, mulialah perempuan, pelihara. Coba jadikan kampung kita ini, mulai Muharram ini kampung kita ini dijadikan kampung yang Islami madani. Semua perempuan memakai busana muslimah. Masya Allah, keluar dari rumah pakaian kapan perlu dibuat. Perempuan yang keluar hari Senin dan Selasa pakaiannya kayak begini. Kalau Rabu dan Kamis pakaiannya begini. Kalau Jumat dan Sabtu pakaiannya begini. Kalau Minggu bebas misalnya. Masya Allah, datang orang tu ramai-ramai. Masya Allah.
Tidak ada orang yang tidak sejuk memandang kayak begitu. Iko kadang-kadang itulah. Pakai kondangan pakai baju yang 350.000, pakai komosaji pakai kain-kain apa aja, lebih-lebihan pakai pendek lah, kau dek telokungnya dalam hilang tuh. Santun ibu, mulia ibu, orang yang dihormati, orang yang disejukkan oleh Allah. Kami ini lahir karena ada ibu, kami ini ada karena ada ibu, kami ini ada karena ada ama. Mulia seorang ibu. Makanya anak-anakku, adik-adikku, jangan dijual tampang kita, jangan dijual harga diri. Ini Muharram Rasulullah mengangkat darjat perempuan. Mari kita jadikan perempuan yang soleha itu harganya lebih daripada intan, Pak, mahal. Makanya dulu ada lagu qasidah itu, wanita yang soleh lebih dari intan. Wanita yang soleha itu harganya lebih mahal dari intan. Iko ndak Siti Aminah kini ada kan di tempat-tempat lain lah jam 1 malam Pak ada je Aminah tepi jalan tu le Pak. Kadang jam 2 malam ada je le. Kalau tiba nanti itu namanya pergantian tahun Masehi, oi jam 1, jam 2, jam 3 Aminah sebanyak-banyak di jalan itu Pak. Kadang-kadang ndak lolok malam nada. Ndak lo rumah loloknya. Mana lolok Ustaz? Entahlah. Nah, begitu Nabi Muhammad mau keluar dari kota Mekah, rumah sudah dipagar betis oleh tentara Abu Lahab dan Abu Jahil. Kata Ali bin Abi Talib, ini mohon maaf, ini dianggap Rasulullah, ini dianggap Ali bin Abi Talib. Kata mencigok bahasa awaknya Pak, ngintip atau mencigok tu? Mencigok Rasulullah keluar menengok tentara Abu Lahab dan Abu Jahil. Satu pun tentara Abu Lahab dan Abu Jahil tidak ada matanya ngantuk. Tanda-tanda kalolok tidak ada. Kata Rasul, ya Ali, gimana caranya Ali? Ini nampaknya tidak bisa kita keluar. Kata Ali, ya Rasul, jangan risau ya Rasul. La tahab, la tahzan, innallaha ma'ana. Ali yang bilang kayak begitu Pak. Kenapa? Ini Rasulullah buat pelajaran buat awak. Sekoci apapun orang yang menunjuk ajar awak, terima Pak, terima. Padahal Ali itu sahabat Rasul, Ali itu minantu Rasul. Ali yang bilang ya Rasul, tak usah takut ya Rasul. Jadi gimana ya Ali? Gini aja ya Rasul, engkau tidur di tempat aku tidur di tempat engkau. Itu kata Ali. Kata Rasul, Ali, labbai ya Rasul. Kau tahu resikonya? Tahulah ya Rasul. Apa resikonya? Mati. Rela kamu mati Ali. Saya rela mati ya Rasul, asal engkau selamat dengan kawan-kawan ya Rasul. Kalau engkau selamat, Islam akan berkembang. Tapi kalau engkau mati, kami pun habis ya Rasul. Begitu Ali bin Abi Talib. Maka di kampung awak itu mengalirlah darah Ali bin Abi Talib sama anak muda-muda kita. Saya tengok sejak tadi itu anak muda yang mengurus acara-acara kita. Mudah-mudahan anak muda awak sekampung yang sikau menjadi anak-anak muda yang namanya soleh dan menjadi soleha. Semoga anak-anak muda sikau masuk sarugo sodonyo. Amin. Ya kalau ingin masuk sarugo semayang, datang ke masjid. Nya ada lawang kampung aku semayang indak, wirid indak, gotoroyong indak, musyawarah indak, apa indak je no. Amati nak masuk sarugo lah nya Pak. Entahlah. Nah, jadi Bapak dan Ibu anak muda. Begitu kata Ali. Tidur Rasul di tempat Ali, Ali tidur di tempat Rasul. Ngintip lagi mencigok ya Rasul. Ya Ali, nampaknya enggak juga ya Ali. Gini aja ya Rasul, berangkat aja lah. Jangan lupa berdoa aja ya. Doakan. Kata Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingat Bapak Ibu, ini doa. Nanti kalau Bapak dan Ibu, saya rasa doa ini dah hafal oleh Bapak dan Ibu, dah hafal ini. Cuma jarang dipakai. Apa doa Rasulullah mau keluar dari rumah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Summum bukmum umyum fahum la yasma'un. Amin. Berangkat Rasulullah dengan sahabat, Ali tidur di tempat Rasul. Semua tentara Abu Lahab talalok Pak.
talalo. Ikolah disebut dia orang tua awak dulu ilmu parabun itu. Awak nampak orang, orang tak nampak awak. Itulah amak-amak besok pergi ke kedai pemuda remaja aku ada besok piti nak ada awak nak merokok juga. Masuklah ke warung orang. Begitu suan tangan tu ke rokok baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la ya. Alun doa selesai tokoklah konai Pak. Kenapa Ustaz? Tidak mempan. Dosa awak banyak. Sama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim? Diikat tangan, diikat kakinya di kursi. Dibuat kayu unggun. Kalau siko kayu unggun apa nama dia awak tu Pak? Samonya. Kalau bahasa awaknya carilah kayu, kau batang gata, kau apalah namanya. Diikat kakinya. Diikat tangan Nabi Ibrahim. Disiram juga minyak, dibakar. Nabi Ibrahim dibakar. Apa doa Nabi Ibrahim? Singkat saja Bapak Ibu. Singkat aja doanya. Ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Itu doa Nabi Ibrahim. Api habis semua macam. Orang bersorak-sorai matilah, matilah, matilah. Habis, hangus. Begitu apilah dia selesai segala macam. Nabi Ibrahim terduduk dengan tenang. Saketik juga nak do dijilek di api do Pak. Nabi Ibrahim doanya saketik itulah. Ya narun kullu bardan wa salaman. Hai api tolong dingin dan selamatkan saya. Amak-amak kan selalu di dapur masak-memasak. Cubalah baca doa tu besok Bu. Duitkan kompor gas tu. Tak. Lah hijau apinya, cuba tes bisa iyo atau enggak? Tes. Baca doa. Bismillah. Maksud tunjuk tu ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya narun kullu bardan wa salaman. InsyaAllah angui Pak angui. Kenapa hangus Pak Ustaz? Doa awak belum makbul. Kenapa enggak makbul? Dosa awak masih banyak. Tu enggak boleh berdoa. Jangan putus asa Pak. Ini yang namanya Bapak dan Ibu. Dulu tak boleh berjamaah sampai tutup masjid. 2020 dulu. Sampai hari ini. Merengek-rengek kini Pak Jokowi. Hai ulama tolong doakan negara awak ko. Hai para kiai doakanlah. Doakanlah supaya datang. Supaya jauh musibah, penyakit. Baru. Dulu bongi-bongi. Kini baru. Dulu dalam tahun 2000 tu Pak. Tuanya supaya Covid ni jauh dari tempat kita, tunggang langgang ia lari. Mari kita berzikir, mari kita berdoa, mari kita baca yasinan, mari kita solawatan, mari kita berdoa. Dipanggil saya Pak, buat pernyataan, tidak akan buat lagi, tidak berhenti saya sampai hari ini. Karena doa itu adalah menolak segala bala. Dulu orang kampung-kampung awak Bapak Ibu, kalau ada tu namanya penyakit di kampung iko mematikan. Itu orang kampung dulu, buya-buya dulu, itu namanya rati jalan. Rati jalan. Ada di surau, ada di musaji, ada yang berjalan tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu aman, damai, tenang. Maka Bapak dan Ibu jangan lupa berdoa. Kau Ustaz, ada orang katanya doa tu tidak ada penting Ustaz, tidak perlu dosa tu bid'ah. Allahu Akbar. Ayah ambo, ama ambo, abang kakak ambo yang lah sudah berangkat ke tanah suci. Haji ka iya, umroh ka iya. Pasti buya-buya awak mengajar. Sebelum berangkat keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa. Masuk dalam mobil, dah duduk dalam mobil, baca doa. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bagi rak mobil, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa. Sampai di tempat, baca doa. Pergi ke sana, baca doa. Masuk masjid, baca doa. Keluar masjid, baca doa. Masuk WC, keluar baca doa. Keluar dari WC, baca doa. Diajarkan oleh Rasulullah Pak. Kini itulah katakanlah bid'ah pulo. Entahlah.
Entah awak yang tak pandai mengaji, entah inyo nak codiak dari awak. Kata codiak dari awak, pokoknya untuk inyo je kan. Dulu berkah hidup awak mak dan ayah. Tanyalah sama atu-atu ayah-ayah kita ni mak-mak di belakang itu. Lahir anak mendoa, dikasih nama anak mendoa, anak sunat Rasul mendoa, anak tamat sekolah mendoa, diantar ngaji mendoa, tamat kaji mendoa, anak pergi merantau mendoa, pulang dari rantau mendoa, dia inyo cabut cari kerajo mendoa, dapat kerajo mendoa. Padi ditanam benihnya mendoa, lah tuai padi mendoa, lah balik padi ke rumah mendoa, kali makan padi baru mendoa. Barokah itu orang dulu Pak. Iya tu ndak? Kini yang gaji tiap bulan terima, tambah sawit, tambah reta loto, tambah pula kolam renang, tambah pula kolam ikan. Sekali setahun nak dapat mendoa di rumah tu. Sempili. Ada dulu orang kampung Pak, mohon maaf tak usahlah saya sebutkan kampungnya. Dia mau berangkat haji, tak ada berdoa. Katanya itu ria, katanya itu congkak, menimbulkan sombong. Nggak, do diantar-antar orang inyonyo laki bini apa ke bandara tu dulu ke bandara Pak diantar ke bandara. Nggak masuk haji dah ke bandara. Inyonya pulangnya inyo berdua aja copi di taksi. Nggak ada barokahnya. Doa orang Masya Allah Bapak dan Ibu. Makanya kita mau berangkat haji doakan ya, doakan ya, doakan ya, doakan ya. Supaya makbul, supaya haji kita diterima oleh Allah. Doa. Ibu bapak coba baca dalam ilmu tauhid. Doa bisa merubah takdir. Doa bisa merubah qada dan qadar Allah. Mana contoh Ustaz? Nih. Pemuda remaja masyarakat mengadakan tabligh abar dan santunan anak yatim di lapangan. Sudah sebulan pemuda remaja, ayah-ayah sudah berusaha lah 1 bulan. Bapak dan ibu yang berbahagia. Dah beres. Umbul-umbul sudah. Dan apa namanya itu? Sound system selesai. Cek, dicoba. Cek. Lo biasa jam Pak itu je tu. Cek. Kalau gaya tu Pak. Maka kalau ada band di kampung awak, diundang jam 9, jam 10 baru tiba. Jam 10 sampai jam 11, cek, dicoba. Cek. Jam 11 baru malagu. Sampai jam 11 malagu sampai jam 12. 5 lagu Pak tiba Zohor. Baronti lo inyo. Beko sudah makan beko Zohor itu malagu lo 3, tiba lo asar. 8 lagunya. Sudah asar beko malagu lo 3. Dapatlah 11 lagu. Ditambah ada orang tuan rumah 20. 3 boleh. Konai 3 juta 500 Pak. Habis cek dicoba. Cek. Habis dah itu aja Pak. Makanya bapak-bapak kesok kalau ingin puas Pak, ibu-ibu je diundang, ibu rebana. Diundang jam 9, jam 8 lah tiba dah Pak. Jam 9 naik cari incingnya dah. Puas 36 lagu. Bayarnya 350.000 nya Pak. Siapnya buat risau awaknya makan banyak itanya Pak. Bukan ibu tu makan banyak, dia kelompoknya tu banyak. Bu, lihat do berhaban berjanji dari mana sih kalemu? Dilanjutkan, diteruskan, jangan berhenti. Makanya ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wada, disambut Rasulullah. Makanya kalau ada ulama, ada pemerintah, ada nenek mama, ada orang yang ditokohkan datang ke kampung, sunat hukumnya disambut dengan solawat, disambut dengan marhaban, disambut dengan berjanji, bersambut dengan dengan qasidahan, atau ditambah di orang kampung ada namanya seni kampung atau istilahnya tradisi kampung entah silek namanya. Tu hukumnya sunat, menghormati orang yang datang. Nabi Muhammad datang ke Madinah, tala'al badru alaina min saniyatil wada, sampai ke ujung dan sampai ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Disambut itu dulu mak dan ayah. Kalau kini ndak lepak, ndak ada leh. Ambo datang tadi itu oleh pengurus Majapahit Ambo Pak itu ya. Nah, ada selawatan-selawatan. Tapi kalau sempat Pak Bupati tadi datang ke Siko, umbul-umbul pono, merek-merek pono, ibu-ibu pakai rebana seragam. Kata protokol, hadirin mohon berdiri. Rombongan Bupati memasuki lapangan masjid. Hadirin berdiri. Ibu-ibu rebana mulai tak tung tak tung tak. Ya itulah. Itulah. Itu makanya bapak dari besok pemuda remaja ada acara bupati datang, ada nenek mama datang, atau para ulama datang, ada tokoh adat, tokoh masyarakat. Coba pemuda remaja buat kelompok kita, hijrah kita, berubah kita, bangkit kita. Coba. Tiba di Madinah, Nabi Muhammad mengatur strategis. Di Mekah tidak bisa. Di Madinah diatur. Satu, apa yang diatur oleh Nabi Muhammad? Mengatur kebersamaan dan kekompakan. Padahal di Madinah tak semuanya orang Islam. Ada suku Bani Nadir, ada suku Bani Qainuqa dan sebagainya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna ja'alnakum syu'uban وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan awak laki dan perempuan bersuku dan berbangsa. Indonesia ada Jawa, ada Banjar, ada Sunda, ada Batak, ada Minang, ada Melayu, ada Bugis, ada Aceh dan sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Atuk diatukkan, ayah diayahkan, amak diamakkan, abang diabangkan, ayah orang ayah awak, amak uang amak awak, kakak orang kakak awak. Itulah yang diatur oleh baginda Rasul dengan lunak lembut, dengan lapang dada. Maka kalau ingin berkah hidup awak, ingin tenang masyarakat kita ini, aturlah kekompakan. Ini masjid mau dibangun. Itu tanah saya dengar-dengar tuh tadi yang di depan itu orang Batak punya, tapi bermurah hati. Mahal lagi. Yang murah hati, Pak. Murah hatinya gimana, Ustaz? Dia mau menjual kepada kita. Tapi mahal gimana, Ustaz? Ya, dokek 1 miliar. Nah, apa-apa. Makin banyak Bapak Ibu ikut, makin banyak Bapak Ibu bertanam. Makin banyak bertanam, berarti makin banyak menuai hasil. Kemana? 1 tahun niko ikut 2 meter, tahun esok ikutlah 2 meter, tahun akan datang 2 meter, akhirnya sudah 6 meter. Berarti kalau mati kita kuburan kita 6 meter lapang itu. Ustaz saya tidak sanggup, Ustaz saya 1/2 meter, cuman Ustaz tidak apa-apa, ikut juga lah 1/2 meter. Mati awak sok dikali kubur 1/2 meter, 1/2 di dalam, 1/2 di hati. Coba atau itu macam itunya nah awak di hati itu. Ada pulun dek langau, ada pulun dek samui. Cobalah. Ibu-ibu ini kan orang kaya, ibu-ibu ini kan ada sebagian emasnya banyak, ada 10, ada 20, ada 30 emas, ada yang 100 emas. Saya yakin tuh ibu-ibu tuh banyak simpanannya. Aku biak seketek. Si kok kubiak namanya apa? Piu. Ya terserahlah, ambil sikit nah. Yang 30 emas ambil 1 emas, yang 40 emas ambil 1 emas, yang 10 emas ambil 1 emas. Kalau ada ibu-ibu ini adalah banyak 40 orang, 1 orang 1 emas, berarti 40 emas dikali jualkan 2 juta, berarti sudah 80 juta. Lapang kubur ibu.
Allah ganti dengan nanti itu dengan lain. Cobalah. Dulu bapak ibu jual daun-daunan. Jualnya namanya daun serai, daun pisang. Berangkat ke Mekah. Balik dari Mekah ada rezeki. Diganti oleh Allah Ta'ala. Min haitsu la yahtasib. Daripada yang tidak kita sangka-sangka. Dulu tidak pernah ikut korban. Kemarin ikut korban. Besok ada ikut korban. Besok ikut lagi. Kemarin hanya 1 orang. Besok 2 orang. Besok ada 3 orang. Begitu Allah datangkan rezeki. Jangan segan-segan impak wakaf sedekah tu Bapak Ibu, jangan segan. Coba niatkan perubahan. Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Dulu namanya Yathrib. Kampung yang selalu didatangi oleh penyakit, musibah. Ditukar oleh Rasulullah namanya Thayyibah. Sudah namanya Thayyibah diganti dengan Madinah. Sampai hari ini ditambah dengan Munawwarah, jadi Madinah Al-Munawwarah. Kenapa bisa dibangun kayak begitu? Orang kompak. Tak ada yang tidak bisa. Oh, kami pemuda remaja ni Ustaz, uang tak ada. Okey. Tapi jiwa, tenaga, pikiran, ada yang mahasiswa, ada yang sudah sarjana, ada yang tenaganya untuk gotong royong. Masuk kalau di kalau sempat lalu nas esok mengorak-gorak itu, meroboh-roboh itu, tak usah diajak ayah-ayah kau. Mana ujung-ujung jangan selesai dia nyaro. Ndak pakai kayu hantam jo kaki hantam. Atau bangsa doro. Yang amak-amak tak usah ikut. Hantar je lah kue-kue. Abui pisang, abui jagung. Lah doh, burger doh ndak perlu doh. Kau anak muda kau burger doh tak kojuinya. Cacingnya tu di dalam. Pokoknya burger kini lain loh Pak. Salaweko hanya tobalnya saya tu dah. Kok nganggo waktu Pak ndak tahu nggak dalam muncung tu dah. Abi nganggo tu ndak masuk dalam. Abui pisang je lah ya Bu. Ya kaya kau godang dah abui pisang lah. Abui jagung lah dah. Ada nama mak le abui kacang ya Pak ya. Kacang rebus. Beli agak 4-5 kilo direbus, antar kau teroyong ibadat. Mungkin itu lebih dari zikir, mungkin itu pahalanya lebih dari tahajud, mungkin itu pahalanya lebih dari duha dan lain-lain. Oh, pemuda remaja ikut gotong royong, minta menatarkan tanah, minta buang sampah, minta membersihkan WC. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya sudah jumpa Pak, anak muda datang ke pesantren saya. Ustaz, ya anak muda, izinkan saya Ustaz membersihkan WC di pesantren. Oh jangan, anak-anak ada anak. Tak usah Ustaz. Tolongkan. Kiranya bawa semprotan, bawa membersihkan lantai, bawa rinso, bawa apa. Itu anak muda Pak, anak muda. Belum dia punya istri, anak muda. Besoknya datang lagi yang sudah punya istri pula, gosok bersih. Itu mungkin amal ibadat, mungkin dia tidak pandai banyak zikir, mungkin tidak pandai dia banyak sebut dengan solat sunat taubat, tapi membersihkan masjid, dia ikut membersihkan rumah Allah. Coba pemuda remaja, jangan malu, jangan hina. Mungkin awak tidak begitu pandai baca Al-Quran kayak anak kita tadi. Tidak bisa kayak begitu. Mungkin lewat Pak RT. Allah. Mungkin pahala baca Al-Quran tidak banyak, tapi bersih masjid. Tikar ni digolong pagi Jumat, tolong petugas umpamanya datang aja pemuda remaja sini, sapu masjid, dipel masjid. Tikar ni digolong, nanti dibentang lagi. Itu namanya menyejuk hati Pak. Awak dapat beramal ibadat, amal baik, kemudian awak dicintai Allah, rahmat dari Allah Ta'ala datang, malaikat mendoakan orang-orang yang membersihkan rumah Allah. Apalagi ikut membangun sarana dan prasarana. Itu Nabi Muhammad menyatu umat. Gimana contohnya Ustaz? Ketika berumur Rasulullah 30 tahun, itu Ka'bah bergeser pada tempatnya. Makanya suku-suku yang ada di Mekah tuh, hei tuan, jangan sentuh Hajar Aswad. Hajar Aswad kami yang meletakkan pada tempatnya.
kata yang sudut. Kata Abu Lahab, tuan, alasannya apa? Yang pertama datang di Ummul Qura di Mekah ini, kami tuan, maka kami yang patut meletakkan. Ngomong sudut sana, tuan. Betul tuan pertama datang, tapi yang berkuasa suku kami tuan, kami meletakkan. Ngomong sudut sana, tuan. Betul tuan yang berkuasa, tapi yang terhormat suku kami. Ngomong lo sudut iko, jangan ngecek. Suku yang paling banyak di Makkah ko suku kami yang meletakkan. Yang ini ngomong, yang itu ngomong, yang ini ngomong. Abu Lahab, Abu Jahil bingung. Akhirnya dipanggil Rasulullah. Kata Abu Lahab, Abu Jahil, Muhammad, ada apa tuan? Ini begini. Aman. Datang Rasulullah dibentang sorban yang sudut 4 itu. Mano kepala suku? Dianggap kau kepala sukunya, ditengok tampangnya, oh kau dari cowok. Okey, Pak De, engkene Pak De. Pegang sudut ini nggih, kuat-kuat nggih. Dia pegang kuat-kuat. Sudut itu siapa kepala sukunya? Oh, nampaknya dari Medan. Ucok, sini kau ucok. Pegang ni kuat-kuat, jangan kau lepas ngerti kau. Bereslah bang. Pegang lo. Tengok lo sudut itu dari mana tu? Oh, nampaknya Sumatera Barat. Atuk meringgi. Sikau Sumatera. Pacin kau elok di. Jangan sampai lapih. Malu semua nak penakan. Di. Oh, pegang pula dek ni mama. Sumatera Barat. Kau tengok lo wajahnya dari mana kau? Oh, nampaknya Melayu. Pakcik, sini kejap. Ni pegang kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Betul. Diangkat ramai-ramai. Begitu hebatnya Rasulullah menyatukan umat, menyatukan suku. Ikolah yang disebut ayah-ayah dan tutua dulu bijak. Orang bijak tu bagaimana Ustaz? Mengambil rambut di dalam tepung. Obok indak putih, tapung indak basera. Itulah orang bijak itu Pak. Tidak dipandang suku, tidak dipandang pendidikan, tidak dipandang jabatan, tidak dipandang pangkat, kekayaan. Tapi orang bijak adalah mengambil keputusan. Orang semuanya senang. Hati bodi negara awak kini kola nak sakit apa? Obok putui, kemudian topung berserak-serak. Alah bergelimang topung aja le Pak. Coba lah bergelimang topung aja le. Mengalir tu sana ndak jo boleh. Duduk awak makan, sedang makan tu datang kawan-kawan tu. Keluar, ndak boleh makan. Padahal kalau bapak dan ibu kok ada kejadian macam itu so Pak, dilayani dengan tenang Pak. Jangan pai pula dulu layani dengan tenang. Ada besok rumah makan umpamanya, atau orang sudah makan, atau datang kawan-kawan itu, datang Pak polisi itu, datangnya ada apa segala macam. Keluar, ndak boleh. Layani dengan tenang. Mohon maaf Pak. Ada 4 tidak boleh diganggu. 1 orang tidur. Maka orang lolok tu tidak boleh diganggu dah Pak. Pemuda remaja kalau ada kawan lolok mereka dikadai tu di mana sedang lomak berbunyi ngok. Ajan ni gaduh pulanya kadang-kadang ada dia agi kan asin tu ya. Tu perangai kami dulu di pesantren tu Pak. Ambo rasa kawan-kawan pemuda remaja aku lebih parah lo dari ambo mungkin itu. Garam mungkin dia aginya. Lolok di surau dulu ni ya. Adalah main-main. Padahal tak boleh kiranya Pak. Tak boleh. 1 orang tidur. Tak boleh ganggu. Yang kedua tak boleh diganggu itu orang sedang bercerita. Atau makanya awak ngecek-ngecek dulu ama awak, ayah awak ngecek-ngecek jurang lain ke semacam tu. Atau menyelendek-nyelendek je. Tolonglah mak. Pesinan lu sama ngecek dah. Tolonglah mak. Ini nak ngerti yang dah ni. Kiranya ama ayah waktu lah mengamalkan sabda Rasul itu. Tak boleh orang sedang mengecek, tak boleh. Maka mohon maaf rekan-rekan saya yang mahasiswa, kalau awak berdebat, argumentasi, berbagai dalil, berbagai alasan, tak boleh dilintir cakap orang dodongan dulu. Tu dongan dulu. Labinya baru lo awak. Labinya baru lo awak, baru yang lain. Gitu dihargai. Yang ketiga, tidak boleh diganggu tu siapa Pak Ustaz? Orang yang sedang makan. Tidak boleh ganggu tu Pak. Makanya dulu ama-ama ayah awak kalau magi majanya kawak magi pendidikan tunjuk aja kalau awak sedang makannya tidak amur. Ada sebut ama ayah, yang, bekola selesai yang makan kau tunggu ama ya. Ada kena kecian. Contoh itu bijaknya ama ayah awak dulu.
Kalau amak ndak bijak tu lain pula. Kan ada dulu kami dulu di kampung tu, amak buat kuih. Kau awak tu beradik kakak duduk siko. Amak kalau masak dia genyo nan kau. Iko agi tak dia agi dia makan, masak makan juga, masak makan juga. Kan ni tokok dia amak tu. Hei. Beko. Lah masak sadonya kau baru makan. Lalu masak le beko. Onok je wak. Lah masak dia mak sodonya baru dagi kau tu kakak waang, kau tu adik, kau tu waang kau makanlah. Ndak mau awak makan le pak. Kenapa ndak mau makan? Lalu kau perasaan awak pak. Lampai hari lah 5 hari balau bio kue kau ndak dia makan apa bagi kayam. Makan apa anak dah ndak ni oleh ndak dimakan. Kiranya ayam tu ndak mau makannya le pak. Lalu kau lo perasaannya. Itu makanya orang sedang makan tak boleh diganggu-ganggu. Lepaskan dulu. Nanti selesai makan baru. Jika orang sedang makan dia halau-halau. Orang sedang makan mereka dia mentala. Manusiawi lah kita dalam apa ni. Yang keempat, tak boleh diganggu orang yang sedang solat. Mohon maaf bapak dan ibu yang kita sudah berangkat haji, berangkat umrah, solat kita. Itu sudah dilarang itu oleh polis. Tapi waktu kita solat, pasti tidak mau dia melarang. Tidak mau dia melarang pak. Bagi bapak dan ibu pemuda remaja saya yang belum pernah ke Tanah Suci, mudah-mudahan secepatnya Allah panggil ke Tanah Suci. Amin. Nak mau larang maka orang sedang solat tu tak boleh diganggu. Lepaskan. Alah sudah solat baru. Mohon maaf ya bu, mohon maaf ya pak ya. Apa kasih tu? Kau kan dia berosiakan, kau kan apa? Begitu santunnya agama ni pak. Itu semuanya sudah diamalkan oleh ayah mak kita dulu. Kita sekarang kena emosi atau masuk do sebagian para penjabat kita itu. Pokoknya halau. Entahlah. Ada dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang, sebutlah orang, bilanglah sama orang dengan hikmah, bijaksana, bijak. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, kebijaksanaan. Karena ada dalam Pancasila itu. Itulah awak-awak kau bapak dan ibu. Di koton beko codiak bekonya bongak pula. Koton bongaknya codiak pula. Makanya banyak orang-orang kampung mohon maaf indah ada wak sampai sarjana sekolah ndak tamat mohon maaf ama ayam kau. Tapi nya bijak mengambil keputusan, bijak mengambil kesimpulan. Ada kawan-kawan sebagian laponek di sekolah, laponek dia punya jabatan, tapi menyakiti hati orangnya kebijakannya. Kau nak perlu apelon. Anak muda dan remaja, belajarlah sama orang-orang tua. Mungkin orang tua tak semuanya pendidikan, mungkin orang tua tak semuanya cerdas, tapi mereka punya kebijakan yang sangat mendamaikan hati dan pikiran. Kaum muslimin, bapak ibu, jemaah yang terhormat. Terakhir, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Saro yasiru siraan. Sadarlah awak, insaflah awak, taubatlah awak. Yang lembaran lama banyak tu coreng-moreng, banyak nilainya tidak baik, banyak dosa dan pahala bercampur dengan qalilan wa kasiran atau al-haqqa bil batil. Cukup yang lalu sudah berlalu. Mabuk dulu, tak semayang dulu, bergunjung dulu. Cukup, tutup semuanya. Dan buka lembaran yang baru. Yang mulai solatnya, zikirnya, impaknya, wakafnya, jemaahnya, silaturahimnya, kekompakan kita. Siapa dan dari manapun kita. Itu adalah anjuran Rasulullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian pengajian kita malam ini. Pas hari jam 12, kurang 2 jam setengah. Iya atau enggak? Demikian pemuda para remaja dalam tahun baru Islam ini banyak hal yang bisa kita perbuat. Qalilun bi qalilin. Mari kita ansur sedikit demi sedikit. Ahabbul a'mal ilallahi adawamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah Taala biar sedikit tapi continue terus menerus.
terus menerus. Makanya Bilal bin Abi Rabah belum ia meninggal sudah terdengar oleh Rasulullah sandalnya berjalan di dalam sorga. Ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, apa yang membuat kamu tu sandal kamu duluan masuk sorga? Kata Bilal, ya Rasul, saya tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Padahal kan enteng itu. Makanya jangan dientengkan amal ibadat. Walaupun kecil sekalipun, di sisi Allah sangatlah besar pahalanya. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermakna manfaat. Bila ada silap dan salah kami menyampaikan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.